Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel. Oke, baiklah sebelum memulai perkuliahan ketiga pada hari ini, marilah sama-sama kita tundukkan hati dan kepala sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perkuliahan awalan kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah dengan membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Sadaqallahul-Azim. Baiklah, Anda semuanya, pada pertemuan ketiga perkuliahan kita dalam manajemen keuangan lanjutan mengenai struktur modal atau dengan nama lain kita biasa sebut capital structure. Ya, apa-apa saja yang harus kita ketahui dari capital structure ini. Nah, mari kita lihat satu persatu ya. Oke, kita akan lihat untuk materinya ya. Tunggu sebentar. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu definisi dan konsep dari struktur modal. Ya, oke. Struktur modal itu adalah definisinya bandingan komposisi antara modal asing, hutang obligasi dengan modal sendiri atau saham. Jadi, kondisi struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara resiko dan pengembalian sehingga memaksimumkan harga saham. Ada beberapa pendekatan nanti akan kita pelajari. Nah, untuk pendekatan struktur modal, menurut Mamdouh Hanafi terdapat pendekatan secara tradisionalnya, yaitu mengenai pengaruh struktur modal, yaitu dengan kombinasi struktur modal tertentu ini dapat memaksimumkan nilai perusahaan ya. Jadi pada pendekatan tradisional ini diasumsikan terjadi perubahan struktur modal yang optimal dan peningkatan nilai total perusahaan melalui penggunaan financial leverage atau hutang dibagi dengan modal sendiri. Oke. Ada beberapa pendekatannya. Yang pertama kita gunakan balancing theory. Balancing theory itu adalah merupakan suatu teori yang menjelaskan tentang kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan untuk mencari dana tambahan dengan cara mencari dana tambahan tersebut. Ya, seperti melakukan pinjaman ke perbankan atau juga dengan menerbitkan obligasi atau bonds. Cuman ada beberapa resiko dalam balancing teori ini. Yang pertama, tentu kita membutuhkan anggunan atau jaminan ya. Kemudian jika tidak tepat waktu membayar bunga dari obligasi tersebut, maka perusahaan harus melakukan berbagai kebijakan ya. Kemudian nilai perusahaan di mata publik akan menjadi turun. Jadi ada beberapa resiko dari balancing teoris tersebut. Nah, selanjutnya pecking order theory. Apa itu pecking order theory? Yaitu yang menjelaskan suatu kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan untuk mencari tambahan dana dengan cara menjual aset yang dimilikinya. Jadi ini solusinya untuk memperkecil resikonya. Yang pertama bisa melakukan penjualan aset, kemudian bisa menerapkan kebijakan prudential principle sebelum keputusan itu dibuat. Dan yang ketiga, kita bisa gunakan kebijakannya itu yang bersifat hard control, ya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pendekatan Modigliani dan Miller atau kita singkat dengan MM. Tahun 1950 ada dua orang ekonom yang menentang pandangan tradisional tadi, yaitu struktur modal itu tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian pada tahun 1960 kedua ekonom tersebut memasukkan faktor pajak ke dalam analisis mereka, sehingga kita dapat kesimpulannya bahwa nilai perusahaan dengan hutang lebih tinggi dibanding nilai perusahaan tanpa hutang. Ya, jadi kenaikan nilai tersebut dikarenakan adanya penghematan pajak dari penggunaan hutang. Nah, begitu menurut Modigliani dan Miller. Oke, selanjutnya kita masuk kepada notasi dan formula. Ya, ini ada beberapa item-item notasi yang harus Ananda pelajari. Nanti bisa dibaca satu persatu. Ada KD di sini, di mana disebut dengan biaya obligasi atau cost of debt. Kemudian F adalah bunga hutang obligasi, B nilai obligasi yang beredar, kemudian E keuntungan pemegang saham, dan S kita namai dengan nilai pasar dari saham yang beredar. Ada notasi selanjutnya yang harus Ananda ketahui supaya nanti memudahkan Ananda dalam penghitungan, ya. Yaitu ada K0 yang dinamakan dengan biaya modal rata-rata tertimbang, dan 0 di sini sebagai laba operasional bersih, V nilai perusahaan,
dan B nilai obligasi yang beredar, serta S adalah nilai kepemilikan saham yang beredar. Ya. Oke, baiklah kita masuk kepada contoh soal yang pertama. Di mana diketahui di soal di sini adalah PT AD memiliki hutang sebesar 50 juta dengan bunganya 5% dan laba operasi bersihnya 20 juta. Maka jika tingkat kapitalisasi modal sendirinya sebesar 10%, maka cara menghitung penilaian perusahaannya itu adalah sebagai berikut ya. Nah, kita lihat di kolom pembahasan. Di sini ada tabel, tinggal Anda memasukkan saja angkanya dari soal tersebut. Dimana tadi diketahui di soal laba bersih operasinya adalah 20 juta. Ya, bunganya 5%. Maka kita bisa dapatkan 5% dikali 50 juta, yaitu dapatnya 2.500.000. Nah, dari sini kita bisa langsung kurangkan 20 juta kita kurang dengan 2.500.000. Nah, kita dapatkan angkanya 17.500.000. Nah, di sana diketahui di soal 10%. Maka dari itu untuk nilai pasar sahamnya kita jadikan 17.500.000 pada laba tersebut dibagi dengan 10%. Kita dapatkan hasilnya 175 juta. Nah, untuk nilai pasar obligasi diketahui di soal tadi 50 juta, maka kita kalkulasikan 175 juta ditambah 50 juta, hasilnya 225 juta. Nah, jadi tingkat kapitalisasi secara keseluruhannya adalah kita gunakan rumusnya itu 0 dibagi V, maka dikali 100. Nah, kita dapatkan hasilnya untuk nolnya adalah 20 juta, kita bagi dengan V-nya 225 juta, kita kalikan 100. Maka kita dapatkan hasil tingkat kapitalisasi keseluruhannya adalah 8,88%. Nah, kalau seandainya diketahui tambahan soalnya, bila perusahaan mempunyai 850 lembar saham, maka harga saham per lembarnya itu berapa? Nah, kita bisa dapatkan cara mencarinya adalah S dibagi banyak lembar saham, ya. Di mana di sini S-nya kita ketahui adalah 175 juta. Nah, kita bagi dengan 850 lembar saham yang diketahui tadi dari soal ya. Sehingganya kita dapatkan harga per lembar sahamnya itu adalah Rp205.882. Oke, ini untuk contoh soal pertama. Kita lanjut kepada contoh soal yang kedua ya. Nah, ini contoh soal yang kedua, kita melanjutkan contoh soal pertama tadi. Nah, sekarang bila perusahaan ini ingin mengganti obligasinya dengan saham. Nah, nilai obligasi pada soal yang A tadi atau yang pertama tadi adalah 50 juta, ya kan? Kemudian sedangkan harga sahamnya itu 205.882 per lembarnya. Maka diperlukan 50 juta dibagi 205.882 rupiah sama dengan 243 lembar. Ya, itu dapat hasilnya. Nah, sekarang kita jadikan contoh soal keduanya ini. Obligasinya ini dibelanjai dengan modal sendiri semuanya. Nah, maka tingkat keuntungan yang disyaratkan itu menjadi lebih rendah, yaitu 9%. Nah, pertanyaannya adalah, berapa besar K0 atau tingkat kapitalisasi keseluruhannya? Ya, mari kita lihat di pembahasannya. Let's check this out. Nah, ini. Nah, untuk pembahasan yang kedua ini, silakan dimasukkan saja angkanya. Tadi diketahui di soal laba bersih operasinya 20 juta, ya. Di sini bunga tidak kita isikan lagi. Kenapa? Karena kita menggunakan contoh soal yang kedua ya. Jadi di sini tingkat kapitalisasi modal sendirinya adalah 9%. Maka cukup kita gunakan pada nilai pasar sahamnya 20 juta tadi dibagi 9%. Jadi dapatkan hasilnya 222.222.000 ya. Nah, ini dia. Kita dapatkan nilai V-nya. Sehingganya tingkat kapitalisasi secara keseluruhannya itu bisa kita dapatkan menjadi 20 juta dibagi 222 juta. 20 juta tadi ya, benar ya. Kita bagi 222.222.222 rupiah. Kita kali 100, maka kita dapatkan nilainya 9%. Nah, sehingga harga saham per lembar itu menjadi berapa? Nah, di sini kita dapatkan nilai V-nya tadi 222 juta ya. Nih, kita bagi 850 lembar lembar saham. Seperti pada soal tadi ya, soal yang pertama tadi kan hasilnya diketahui di soalnya 850 lembar ya. Nah, kemudian kita tambahkan 243. Dari mana hasil 243? Ya, benar.
Hasil 243 lembar kita dapatkan dari nilai tadi 50 juta dibagi 205.882 ya. Makanya kita dapatkan lembar sahamnya 243. Oke, ini dia untuk pembahasan soal yang nomor 2. So, kita lanjut kepada tujuan manajemen struktur modal. Jadi, apa itu tujuan manajemen struktur modal ini? Jadi, tujuannya adalah memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang akan dimaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Ya. Kemudian, apa itu faktor yang mempengaruhi struktur modal? Apa-apa saja? Yang pertama tangibility, kemudian firm size, ukuran perusahaan, profitability, ya, keuntungan, growth, pertumbuhan, ada business risk, resiko bisnis, kemudian enterprise controlling, pengawasan, kemudian ada cost of capital, biaya modal, kemudian ada stability of sales, ya, kemudian ada government law dan stakeholders preference. Nah, itu dia faktor-faktor yang mempengaruhi daripada struktur modal. Nah, kemudian kita lihat sekarang asumsi-asumsi yang memudahkan kita untuk menganalisis struktur modal. Yang pertama, tidak memasukkan perhitungan pajak untuk mengurangi laba. Kemudian yang kedua, pembayaran seluruh laba bersihnya itu untuk memegang saham atau dividen. Kemudian perubahan struktur modal itu terjadi karena dua. Yang pertama, menerbitkan obligasi dan membeli kembali saham biasa. Dan yang kedua, menerbitkan saham dan menarik obligasi. Asumsi lanjutannya adalah jika perusahaan itu menggunakan hutang lebih besar, maka pemilik saham akan memperoleh laba semakin kecil. Ya, kalau seandainya sebuah perusahaan itu menggunakan hutang lebih besar, maka pemilik sahamnya akan memperoleh labanya semakin kecil. Ya, itu dia asumsinya. Kemudian efeknya itu tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemilik modal saham itu akan meningkat, ya, karena meningkatnya risiko perusahaan. Ya, karena dia memiliki utang yang lebih besar, maka risiko untuk perusahaannya juga besar, ya. Nah, maka berlaku sebaiknya kalau seandainya tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemilik modal sahamnya itu menurun, ya karena menurunnya risiko perusahaan karena dia menggunakan hutang lebih sedikit, ya, maka laba yang akan diperoleh pemilik saham nanti akan lebih besar, begitu asumsinya. Nah, seperti di sini KE-nya yaitu tingkat keuntungan disyaratkan investor sahamnya turun katakanlah menjadi 9%. Pada soal yang kedua tadi kan turun ya menjadi 9% dari 10%. Itu dia asumsinya ya. Oke, nah semuanya. Kita lanjut kepada kesimpulan ya, ini conclusion dari struktur modal. Yang pertama, struktur modal optimal dapat dicapai dengan komposisi hutang atau saham tertentu. Kemudian semakin tinggi hutang, maka semakin tinggi biaya ekuitas sahamnya. Karena pemilik saham menuntut imbal hasil lebih tinggi akibat kecilnya bagian mereka dari dividen. Kemudian yang ketiga, tingginya biaya obligasi juga meningkatkan bunga obligasi yang mengurangi laba. Dan yang keempat, kesimpulannya adalah obligasi memberikan nilai tambah bagi nilai perusahaan. Oke, nanda semuanya. Sepertinya untuk perkuliahan ketiga yaitu struktur modal cukup ya. Ini kontak information yang bisa dikontak nanti untuk WhatsApp, Instagram, YouTube, email, dan Prezi. Silakan nanti untuk bahan hardnya boleh dilihat di prezi.com ya. Oke, nanti ada beberapa soal latihan ya ini yang bisa Anda kerjakan untuk melatih hitungan dari struktur modal pada pertemuan ketiga ini. Oke, Anda semuanya, Ibu rasa I think there is enough for today ya perkuliahan hari ini. Thank you for your attention dan Ibu akhiri perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.